Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Warahmatullah, mengandung doa rahmat dari Allah. Wabarakatuh, mengandung doa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ye metalwe malak da isappa okolino. Isappa i asalama kange. Isappa i pamasena fung Allah Subhanahu wa taala. Isappa toy barakakna fung Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi dijelaskan, kalau ada orang beri salam Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam, pahalanya 10. Kalau ada orang beri salam Assalamualaikum warahmatullahi dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi, pahalanya 20. Kalau ada orang beri salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab dengan lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Sekarang ini Bapak Ibu, zaman milenial, zaman nauna sang anak muda, seakan-akan salam itu menjadi hal tabu ketika kita bertemu sesama saudara muslim kita. Jadi jangan heran Bapak Ibu, dari kursi runtuh itu banyak sekali kode. Halo bro, halo guys, halo Cin, ibu-ibu gaul, halo say. Anak-anak muda ketemu samanya, anak muda apa kodenya? Adakah? Tapak adakah nasapa? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya, Allah berikan rahmat, keselamatan, berkat terhadap diri dan keluarganya. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang Allah titipkan kepadanya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang masih ada utang cicilannya, InsyaAllah mudah-mudahan lunas. Itu kentara. Saya doakan yang menjawab salam saya InsyaAllah yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kami hormati Bapak Lurah Bukit Harapan atau yang mewakili, yang kami hormati turut juga hadir Bapak Lurah Malusek Tasik, yang kami hormati pengurus besar Yayasan Al-Maimunah, yang kami hormati imam dan pegawai syarah Masjid Ar-Rahman, yang kami hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, sama-sama kita doakan Ibu Hajah Maimunah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan Allah berikan umur panjang dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Hadirin wal hadirat, sini tomato malat biku, sila suram malat biku yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Bagaimana kabar tak semua Bapak Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Suami sehat Bu? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Insya Allah aman. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah mak dampe rampe di fung Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika Allah berikan kita nikmat kesehatan, alhamdulillah. Ketika Allah berikan kita nikmat umur, alhamdulillah. Suami makin sayang sama istrinya, alhamdulillah. Istri makin cinta sama suaminya, alhamdulillah. Suami tambah dua miswara. Alhamdulillah, karena pada pagi ini kita hadir bersama-sama bermuwajahah untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk berberkahnya acara kita pada kesempatan ini, saya ajak kepada kita sekalian Bapak Ibu, mari kita salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka niscaya berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kelak. Ibu bapa yang dirahmati Allah, orang tua dulu kita, tumatuata dia ulo Pak Bu, sering saya sampaikan ini. Namanya saja Nabi Muhammad dia sebut, asanna bawa Nabi tanah tepu, na yakini wi, na la papajepu liwatak kalena insyaallah mak barakah. Contoh, orang tua dulu kita Pak Bu, kalau kencang angin, mai di anginnya. Agana setumatuata dia ulo asanna bawa Nabi tanah tepu. Muhammad bahari. Anaknya jatuh dari tangga, jatuh dari sepeda, agana pau. Muhammad mabuani anak mabuani. Sementara naik kendaraan cek di pindah telepon, naik motor, naik mobil, agana pau. Muhammad telepon. Pewang kita naik, kedo tanai, gempa bumi, agana setumatuata Muhammad kedo tanai. Jadi Pak Bu, tak yakini winaja ko angkat tu anak tak ko boleh. Ibu. Ko angkat tu anak tak ko boleh, maka betak maka benak tak yakini wi ko matindroi matu atau ada anak-anak kita sementara kita pangku saat sekarang ini baca ngangi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad takatani wi ununa tabalungan isarafana barakat dua Muhammad. InsyaAllah pagi itu betak. Ibu, kung kato tu ambu anak tak ko boleh. Papa dato betak anak na. Yi pinarewa ko bolata tetesi di tetet dua tengah benih digaga urusan. Baca ngetoi salawat. Aja tak baca ngiasi ya. Salawat na. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agana berlugang ustaz sarafak naga ajak na. Agana pale ustaz matu kumatin loy
Ta baca ngi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tabadungan kita panah. Insyaallah Pak Haji itu betah. Pak. Oh Pak. Tabe Pak tadam pengak maraja. Nadekon katoto indo anak tak kubulai. Magalak manenna. Magalak manoko. Asa satu manenna manoko gampang rumusnya Pak. Baca ngetoy salawat. Matin ropi matu baca ngi salawat. Agana ibalungan ustaz sarafana ajana. Tapana ustaz ajana. Agana pelu ustaz. Matu ku matin indo anak tapa baca ngi salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sambil takatan ni witimunna. Insyaallah pajing kumandanna. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau peringatan Maulid ini dilaksanakan, kadang-kadang Bapak Ibu ada 3 kata yang sering terulang. Yang mana itu maulid, maulud, milad. Saya ulang lagi. Kalau orang bermaulid, kadang-kadang ada 3 kata yang selalu berulang. Maulid, maulud, dengan milad. Apa itu maulid? Maulid itu mengartikan tentang tempat dan waktu kelahiran. Di mana tempat dan waktu kelahiran Nabi? Tempat kelahirannya di mana, Bu? Bu, di mana, Bu? Di Pare-Pare. Di Mekkah. Kapan waktu kelahirannya? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Masih ingat ki lagu dahulu? Pada zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, telah seorang yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama, Madinah tempat. Itu lagu dulu, ada lagu sekarang yang sering dilakukan anak-anak kita. Abdullah nama ayahnya, ibundanya, Alif kakeknya, Talib pamannya. Masya Allah. Kalau maulud mengandung arti tentang sosok yang dilahirkan. Siapa yang sosok dilahirkan itu adalah tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan milad Bapak Ibu mengandung arti tentang momen kelahirannya. Jadi milad ini Bapak Ibu adalah momen untuk memperingati. Sekalipun kelahiran Nabi sudah lewat, karena momennya untuk memperingati kapan saja. Saat sekarang ini kalau bisa saya katakan Pak Bu, ini maulid kita, maulid di akhir tahun 2021. Sekalipun kelahiran Nabi sudah lewat, tapi yang namanya memperingati kapan saja itu boleh memperingati maulid Nabi. Betul? Ibu apa yang dirahmati Allah? Kadang juga ini ada orang mengatakan, Ustaz bagaimana hukumnya bermaulid? Kata Imam As-Suyuti, maulid itu boleh, yang penting 5 syarat. Yang pertama, boleh bermaulid, yang penting ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu. Yang kedua, boleh bermaulid kata Imam As-Suyuti, yang penting di dalamnya ada pembacaan sirah nabawiyah, yang sekaligus tadi merangkap alina beliau membaca sirah nabawiyah. Nah iya waktu sukuna tampukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
20 risiage ada masa horoe lele ni famasina Allah subhanahu wa ta'ala ambona aman dari Madinah agana pole ni itu sitamina amurewakang agana jajani itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibacakan sirah nabawinya oleh Ustadz Asdad. Yang ketiga, boleh bermaulid kata Imam As-Suyuti, yang penting di dalamnya ada tausiah pesan-pesan agama. Dan sementara ini insya Allah berlangsung ceramah kita. Kalau saya mau ceramah ini Pak Bu, insya Allah sampai jam 12 baru selesai. Insya bisa je Bu? Serius? Onroni di Sunaya. Yang keempat, kata Imam As-Suyuti, boleh bermaulid, yang penting di dalamnya ada hubungan silaturahmi. Dan kita ini bermaulid Bapak Ibu, kita berkumpul di masjid, tidak ada tujuannya kecuali hubungan silaturahmi. Dan yang kelima, kata Imam As-Suyuti, boleh bermaulid, yang penting di dalamnya ada makanan. Yang kemana tadi? Yang di tiang-tiang ini makanan, insya Allah. Yang penting aja mematu marap-marap tadi, insya Allah. Ada lagi dalilnya Ustaz, ada. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ta'zimul maulidi, mengagung-agungkan maulid, wa ittikhadhuhu mausiman, dilaksanakan rutin tiap tahun. Dan alhamdulillah hampir masjid kita ini Ustaz tiap tahun. Sekalipun mungkin 2020 yang lalu tidak dilakukan, 2019 tidak dilakukan karena ada musibah corona, dilakukan. Tapi alhamdulillah tahun ini kembali kita melaksanakan maulid karena pemerintah kita sudah bisa melonggarkan kita untuk acara-acara seperti ini. Wa ittikhadhuhu mausiman lahu ajrun azim, baginya mendapatkan pahala yang besar. Ibu-ibu yang tadi malam sudah mempersiapkan memasak telurnya, membawa ke masjid, nanti dibagi-bagikan, insya Allah mendapatkan pahala. Amin. Ibu-ibu mulai dari tadi malam memasak sokoknya, bawa ke masjid, nanti dibagi-bagikan, insya Allah lolongan apalah. Insya Allah. Ustaz, iya de utuju telur, ternyata iya nasi sokokna. Tapi Ustaz, bapak-bapak nak maka ibu rakna lo masih jie, insyaallah lo ngoto apalang. Ustaz, tanya nasu telona, sokokna, tanya itu maka burakna. Tapi ia muli pacaramai. Insyaallah Ustaz Toha juga mendapatkan pahala. Nasabah alina menghubungi pacaramai. Alhamdulillah. Ustaz, tega agak siseng ya utu juga sih. Tanya itu ya bawa telona, sokokna, burakna, tanya itu ya muli pacaramai. Tapi alhamdulillah, loma kasih maring kalinga ceramah agama, insyaallah semuanya mendapatkan pahala. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ibu apa yang dirahmati Allah? Tujuan kita bermaulid ini apa Bapak Ibu? Yang pertama, tujuan kita bermaulid ini karena ingin kita memperkenalkan generasi-generasi kita kepada sosoknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan Bapak Ibu, jangan sampai generasi-generasi kita ini Bapak Ibu lebih mengidolakan artis Koreanya daripada mengidolakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai generasi-generasi kita ini Bapak Ibu lebih mengidolakan artis TikToknya daripada mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkanang waktu Pak Bu saya pergi berceramah maulid. Kebetulan saya ceramah maulid, saya tanya sama adik-adik. Adik-adik, siapa juara satunya Akademi Indosiar? Semua jawab. Lesti. Siapa juara duanya Akademi Indosiar? Semua jawab. Epi Masamba. Saya tanya, siapa nama kakeknya Nabi? Langsung diganggam misengipang. Ini yang dikhawatirkan Pak Bu. Generasi-generasi kita ini insya Allah akan menjadi generasi emas masa depan
yang lahir dari Masjid Ar-Rahman. Insya adik-adik, siapa hafal surah An-Nas? Angkat tangan. Ayo, sini Ki. Yang hafal surah An-Nas bisa naik di atas, kasih hadiah. Sini Ki. Ayo, sini Ki. Naik Ki. Hafal surah An-Nas? Hafal. Dua Ki, sini Ki nak, enggak apa-apa. Si bicu kengi pacar ramai. Iya. Hafal Ki surah An-Nas. Siapa nama anak? Safwan. Apa cita-cita tak? Pelayar. Weh, insyaallah. Kalau jadi pelayaran, jadilah pelayaran yang beriman ya nak ya. Insyaallah. Siapa nama tak? Nafil. Naufal. Apa cita-cita tak? Polisi. Insyaallah. Ya. Tabe, baca coba An-Nas. Ini Ki dulu. Satu dulu yang kita. Betul mi Bu? Al-Ikhlas. Kalau ada. Hah? Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Ibu, Pak. Sini dulu nak. Nih, jangan dulu. Pak Bu, bangga tidak nanti Pak 10-20 tahun ke depan ada anak-anak kita penghafal Quran polisi. Betul. Ada nanti Pak Bu generasi kita seorang pelayaran penghafal Quran, insya. Seorang presiden penghafal Al-Quran, insya. Seorang gubernur penghafal Al-Quran, insya. Seorang wali kota penghafal Al-Quran, insya. Dan jangan jauh-jauh, insya Allah generasi itu akan lahir dari Masjid Ar-Rahman Yayasan Al-Maimunah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sudah kita jawab pertanyaanku, dapat hadiah. Apa hadiahnya Ustaz? 2 telurnya Ustaz kita dapat. Ambil ke. Ambil kita nak. InsyaAllah. Kalau anaknya sudah saya tes, saya mau coba tes bapak ibunya. Bisa Ji? Tapi jangan mikir di atas, dibawa mikir saja. Ibu-ibu dulu saya mau tes. Siap Bu? Kalau saya tes baca Quran tak langsung lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Bu. Lanjut Ki. Nanti pada ibu. Bapak-bapak dulu. Saya yakin bapak-bapaknya semua ini hebat-hebat, jago-jago. Siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Wah, jago bapaknya. Hebat. Kenapa Bu? Gampang Ji. Aku balik. Gampang juga kita Bu, gampang. Lanjut kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lillahi wa inna. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita bermaulid ini yang pertama adalah supaya kita memperkenalkan sosoknya Rasulullah kepada generasi-generasi kita ini Bapak Ibu. Yang kedua, apa tujuan kita ini bermaulid Bapak Ibu?
Tujuan kita ini bermaulid supaya kita kembali lagi untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Alhamdulillah Pak, masjid kita ini sudah terbangun, sudah bagus Pak. Saya teringat, mohon maaf Ibu Haja, saya dulu waktu kuliah semester 1, kebetulan ada kamar-kamar kecil di sini. Sewaktu saya di AIN Parepare, kuliah S1, alhamdulillah kalau tidak ada kuliah di kampus, kami ke sini untuk istirahat lalu kemudian menghadapkan hafalan kami kepada Ustaz Toha. Alhamdulillah. Sekarang ini Pak Bu, mohon maaf, masjid kita ini usahakan dimakmurkan. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang banyak memakmurkan masjid-masjidnya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Bayangkan Pak Bu, kalau banyaknya orang seperti saat ini, orang sholat berjamaah, luar biasa Pak. Zuhur begini jumlah banyaknya, asar begini jumlah banyaknya, apalagi kalau subuh begini banyaknya, insya Allah makmur Masjid Ar-Rahman. Amin. Pak Bu, ulama mengatakan di yaumil akhir nanti ada 3 permintaannya masjid kepada Allah. Aga pada lolongan masjid yang pertama, masjid minta kepada Allah, puang, ajak jolo kasih to pertama ka akolalanna surugamu. Sebelum orang yang membangun Masjid Ar-Rahman, memprakarsai Masjid Ar-Rahman, lebih dahulu masuk ke dalam syurga sebelum saya masjidnya masuk ke dalam syurga. Insya Allah Bapak Ibu, orang yang membangun masjid ini dengan niat yang baiknya, insya Allah Masjid Ar-Rahman menjadi saksi di hadapan Allah. Ajak jolo ke situ pertama kak kolelena surga tak puang sebelum orang yang membangun Masjid Ar-Rahman, Ibu Haja Maimunah dan keluarga, lebih dahulu masuk ke dalam syurga sebelum Masjid Ar-Rahman masuk ke dalam syurga. Amin ya Rabbal. Yang kedua, pada lolongan nama si Pak Bu, kupung Allah Ta'ala puang, ajak kasih jolo tu pertama ka akolalanna surugata sebelum orang yang mengurus masjid, imam, pegawai syarah, pengurus-pengurus masjid, lebih dahulu masuk ke dalam syurga sebelum Masjid Ar-Rahman masuk syurga, insya. Maka itu masih matu puang, ajak kasih jolo tu pertama ka akolalanna surugae sebelum orang yang memakmurkan Masjid Ar-Rahman, yang melangkahkan kakinya datang ke masjid ini, lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Dan kita lah semuanya nanti ini insya Allah akan bertetangga di syurga. Amin ya Rabbal alamin. Pangkajak biasa tahu Pak Bu, mohon maaf, masjid saat sekarang ini di Parepare Pak Bu bukan berarti kurang. Masjid saat sekarang ini Bapak Ibu di Parepare luar biasa. Pembangunannya di mana-mana. Belum cukup nanti 1 kilo angka si masjid. Betul. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Tapi yang dikhawatirkan Pak Bu, mohon maaf, banyaknya masjid, tapi yang dikhawatirkan adalah jamaahnya kurang. Bahkan kita Pak Bu mak bali boleh di masjid bahkan makutumo pi mak beri jamaah. Aja ni kalau puisa dan naik nang kali ngamatu bali boleh. Ya. Jadi tujuan kita bermaulid ini apa Bapak Ibu? Adalah kita ingin memakmurkan kembali masjid-masjidnya Allah. Yang ketiga, Pak Bu, yang ketiga, orang tua dulu kita ya, mengaitkan antara apa hubungannya maulid dengan ada telur, ada patu sunnah, ada pohon pisangnya. Ternyata semua ini Bapak Ibu ada maknanya. Orang tua dulu kita, kenapa Ustadz kalau orang bermaulid erat kaitannya dengan telur? Telur ini Pak Bu ada filosofinya. Apa filosofinya telur? Pertama, telur itu sifatnya bundar, bulat. Yang dalam artian telur itu Pak Bu tidak pernah di atas, tidak pernah di bawah. Maka itu Papa sana tumatuatta riolo. Nah, nada kumancaji tauki. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang sombong. Alibutaloko. Apa yang mau kita sombongkan?
pangkat, kedudukan, jabatan, harta, semuanya hanyalah titipan dari Allah. Semuanya ini akan berakhir. Orang kaya mati, orang miskin pejabat penjahat mati. Yang dengar ceramah mati. Yang ceramah apalagi sifat dari telur. Telur ini Bapak Ibu, di dalam dan di luarnya halus. Begitulah gambaran akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya halus dan di luarnya juga lembut. Itulah karakter daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa mesti ada apa bahasa bagusnya ini? Patusuna amalena. Kenapa mesti ada yang namanya amale? Ini amalena Pak Bu, patusunya mengandung makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dalam artian kita semuanya lahir dalam telinga kita dibisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kelak nanti kita meninggal juga diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Ustaz, kenapa mesti ada pohon pisang? Pohon pisang ini Bapak Ibu ada maknanya. Dari akarnya, batangnya, daunnya, sampai buahnya, semuanya bermanfaat. Yang memberikan arti bahwa kita sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki nilai manfaat kepada sesamanya manusia. Bu, Ibu, lanjut. Insyaallah. Satu lagi Pak Bu, hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan bukan karena doa-doanya Nabi, aga perlindunganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Makanya Nabi ya Allah, janganlah engkau hukumi umat-umatku dikarenakan karena dosa-dosanya. Berikanlah umat-umatku kesempatan untuk bertaubat. Tidak sama dengan umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Sementara masih ada nabinya di tengah-tengahnya, Allah turunkan azab kepadanya. Andaikan bukan karena doanya Nabi, bisa saja Pak Bu, kita seperti dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu contoh, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu ketika dia tidak beribadah, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tiba-tiba langsung menjadi monyet. Manca jage Bu? Monyet. Agak bahasa begina. Yang kita lihat di atas. Bayangkan Pak Bu, andaikan bukan doanya Nabi, kalau ada umat Islam, mohon maaf, contohnya hari Jumat saja, dia tidak pergi sholat Jumat, tiba-tiba langsung diazab oleh Allah, berubah menjadi ceba. Kepada Pak Budi, di hari Jumat itu tiba-tiba berubah menjadi monyet. Sementara masuk mobil tidak pergi sholat Jumat, mencaji ceba. Bayangkan. Sementara mak dari ko galuna, mak bingku-bingku dena masempaya Jumat mencaji ceba. Bayangkan Pak. Andaikan bukan karena doanya Nabi Muhammad, maka bisa saja Bapak Ibu, ketika umatnya melakukan dosa, tiba-tiba Allah akan hukumi dia dan diazab. Yang kedua, janjinya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak sekali-kali Allah menurunkan malapetaka, wabah penyakit, kecuali mereka senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Talinya ki Bapak Ibu, saat sekarang ini kita sudah berada di akhir tahun 2021. Seakan-akan itu Bapak Ibu musibah, malapetaka, wabah penyakit yang melanda negeri kita seperti halnya mata rantai yang tidak pernah berputus. Belum selesai yang satu, datang lagi yang satu. Belum selesai yang satu, datang lagi yang satu. Belum selesai meletusnya Semeru, ada lagi gempa di NTT.
Ini bisa saja Pak Bu diakibatkan karena dosa dan kemaksiatan. Makanya Nabi tidaklah aku turunkan yang namanya musibah, malapetaka, wabah penyakit kecuali karena dosa-dosa. Dan tidaklah aku angkat yang namanya musibah, malapetaka, wabah penyakit kecuali dengan perbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah baraya firullah minal khataya astaghfirullah bal baraya astaghfirullah minal khataya. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali, ini hadiah di akhir tahun 2021. Suatu ketika Nabi Pak Bu bertemu dengan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Siruntukna Nabi tak sama Muaz bin Jabal Pak Bu. Makanya Nabi tak, ya Muaz bin Jabal, inginkah engkau kuberikan sebuah kado atau hadiah? Kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, apa kado itu ya Rasul? Apa hadiah itu ya Rasul? Saya yakin dan percaya Pak Bu, semua kita ini ketika dikasih kado, dikasih hadiah, pasti senang. Betul Bu? Betul. Suami tak kasih kado, senang atau tidak? Senang. Apalagi seorang Nabi yang memberikan hadiah kado kepada sahabatnya Muaz bin Jabal. Mudah-mudahan kado ini Pak Bu, hadiah ini juga menjadi hadiah bagi kita untuk pulang masing-masing ke rumah. Apa hadiahnya Nabi untuk sahabatnya Muaz? Makanya Nabi minta, wahai Muaz bin Jabal, ketika engkau ingin bahagia kehidupan dunia dan akhiratmu, ketika engkau ingin selamat kehidupan dunia dan akhiratmu, amalkan doa ini selesai engkau salat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke, ibu-ibu dulu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oke, bapak-bapak, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak ibu semuanya gabung. Abata laka sumtu wa bika amantu. Kenapa doa buah puasa dilanjutkan Ibu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka Nabi janganlah sekali-kali engkau melupakan doa ini selepas engkau sholat. Allahumma a'inni, ya Allah, tuntunlah hatiku untuk senantiasa banyak berzikir mengingat kepadamu. Wa syukrika, banyak mensyukuri nikmatmu. Dan yang ketiga adalah wa husni ibadatik, memperbaiki kualitas amal-amal ibadahku. Kita bermohon Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan di tahun 2022 jauh lebih baik daripada tahun 2021. Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu mithlu amsi." Barang siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun lalu, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Tahun lalu malas ke masjid, tahun ini malas juga ke masjid. Tahun lalu malas salat, tahun ini juga malas salat. Kata Rasul, fahuwa khasir, dikategorikan sebagai orang yang rugi di hadapan Allah. Maka Nabi tak, "Mangkana yaumuhu syarrun min amsi." Justru orang yang dilaknat oleh Allah, barang siapa yang tahun ini jauh lebih merosot amal ibadahnya daripada tahun lalu. Tahun lalu merjimas sembahyang, tahun lalu rajin ke masjid, tahun lalu rajin pergi mendengarkan pesan-pesan agama, majelis ilmu. Tapi tahun ini justru lebih merosot amal ibadahnya daripada tahun lalu. Dikategorikan sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Dan yang kita harapkan adalah yang ketiga. Man kana yaumuhu khairum min amsi.
Barang siapa yang tahun 2022 jauh lebih meningkat amal ibadahnya daripada tahun 2021, dikategorikan sebagai orang beruntung di hadapan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah kita berikhtiar tahun 2022 jauh lebih baik daripada tahun 2021. Begitu banyak saudara-saudara kita Bapak Ibu, tahun ini masih bersama dengan kita. Mungkin awal tahun 2021 masih bersama dengan kita, masih berpuasa dengan kita, masih sholat bersama kita. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu untuk memanggilnya menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja tahun lalu, tadi menurut Ibu Ketua Panitia mengatakan, tahun lalu Pak Kiai kita, Kiai Haji Muhammad Arif Pasih, masih bersama dengan kita untuk merayakan memperingati Maulid. Tapi tahun ini alena Andre Guruta lereng pamasina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Pasih insyaallah diterima segala amal-amal ibadahnya, dan insyaallah dipangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Cukup sekian ceramah yang sempat sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Mamuari mak barak kalau di mana, terutama alena mak bicarai. Insyaallah sebentar pembacaan doa kami persilakan kepada Pak Haji Syarudin LCMA untuk memimpin doanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Minallahil musta'an wa alitiklan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.